warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarnis Kaisi, CGD Angkatan 11. Saya akan membuat suatu video, yaitu video disimulasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan
kang panay lagi kanang adik sa bahay. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Nyakin pa. Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Di sini saya perkenalkan, saya adalah Farida SPD, guru kelas 6, dan di sini posisi saya adalah sebagai teman sejawat dari Ibu Winarti yang sekarang lagi menjalani untuk CGT. Dan pertemuan kita kali ini adalah untuk membuat aksi nyata sebagai syarat di kegiatan CGT ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Farida selaku moderator. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Bapak guru hebat dari SDN Negara Aji Baru yang telah memotivasi saya, memberi semangat kepada saya untuk lebih giat lagi dalam kegiatan CGP tersebut. Salawat saya itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai diskusi oleh budaya positif yang sekali kita lakukan, setiap ini Bapak Ibu guru secara disiplin mengajar anak murid, Bu. Terus untuk anak-anaknya juga selalu disiplin hadir sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang lainnya boleh ditambahkan. Terima kasih atas jawaban dari Pak Peri tentang budaya positif. Coba Bu guru yang lain siapa yang tahu? Saya persilakan. Bu Murni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah. Terima kasih untuk Bu Murniati atas penjelasannya.
sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif di sekolah kita. Yang dikatakan Pak Ferry betul, budaya positif itu artinya suatu keyakinan atau kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Di antaranya itu mengenai tata tertib sekolah, seperti berpakaian seragam rapi, memakai sepatu hitam, kaos kakinya putih, ikut upacara bendera, dan lain sebagainya. Itu artinya budaya positif. Di mana kita akan berangkat ke sekolah kita masing, terlebih dahulu kita selaku guru atau pendidik atau pengajar harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik kita. Laksanakan budaya positif tersebut. Jadi dengan demikian budaya positif itu artinya adalah ibu-ibu kesepakatan atau keyakinan yang ada di sekolah kita untuk dilaksanakan atau berkolaborasi bersama peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah kita. Dan sebelum saya memulai acara ini lebih dalam lagi, marilah kita berdoa berjalan dengan lancar dan bisa kita ambil hikmahnya untuk pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini dulu kita bersenang-senang terlebih dahulu. Saya akan mengajarkan caranya bagaimana mengajar siang hari ini. Ini semua topi saya Bunda gurunya. Kalau topi di kepala, Bunda tangan kita bentuk Bunda antara saya di sini dan kalau ini tidak begini. Coba berdiri dan semangat. Berdiri. 2, 3. Bunda topi saya. Masih kurang ya? Sekali lagi ya, sekali lagi nih. Ayo biar kita ini. Topi saya Bunda. Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda bukan topi saya. Kasih aku buat ibu-ibu hebat semua. Terima kasih. Ini yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Dibuat oleh saya sendiri yaitu Winanis Waisi CGP Angkatan 11 tahun 2024 dengan pengajar praktik saya. Lanjut dengan pengajar praktik saya itu Bapak Fadul Munir SPD dan fasilitator saya bernama Pak Samsul Hadi Adur MPD. Lanjut. Konsep-konsep inti modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Keyakinan kelas, dan 7. segitiga institusi. Yang pertama kita akan membahas masalah paradigma perubahan Belanda seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Pendidikan di paradigma baru. Pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi berbeda ya Bu ya. Perubahan paradigma di zaman kolonial Belanda
di zaman sekarang ini. Zaman sekarang kita pembelajarannya yaitu berpusat pada murid. Berarti kita hanya murid dan murid. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada 5 di sini, ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru semuanya, apa sih contohnya disiplin positif yang tanpa pamrih? Coba, siapa yang mau menjawab? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukumannya. Contohnya seperti apa? Tanpa mengharapkan hadiah ataupun imbalan. Mereka melakukan tindakan positif gitu, tapi mereka tanpa pamrih. Nggak panjang-panjang Bu, mungkin salah satunya adalah mengerjakan PR Bu. Itu aja. Mungkin ada yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Yaitu salah satunya kata Pak Ferry mengerjakan PR. Yang lain dari itu, Bu Murniati, membentuk sikap mandiri. Oke, semua jawaban memang betul. Ketika anak bersekolah atau belajar di sekolah, tentu mereka mempunyai kewajiban yang harus dijalankan atau diselesaikan, yaitu salah satunya yang mengerjakan PR, tugas pekerjaan di rumah. Nah, tanggung jawab itu memang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik atau seorang murid. Mengapa demikian? Supaya menambah pengetahuan. Karena apa? Pembelajaran di sekolah waktunya hanya sebentar, gak lama, yaitu lebih kurang sekitar 4 jam. Tetapi waktu mereka bermain di rumah lebih banyak. Jadi itu artinya apa? Kewajiban anak di sekolah hanya sedikit, tetapi kewajiban di rumah memang lebih panjang. Maka tanggung jawab seorang murid pun tidak hanya tanggung jawab seorang guru, melainkan kedua orang tuanya pun harus lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari seorang guru. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Betul apa enggak? Betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itu semuanya adalah kebutuhan dasar manusia. Sekarang lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak dasar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut. 2. Jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Artinya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukum. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Artinya, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam diri, termasuk kita mematuhi peraturan sekolah. Itu murid harus wajib melaksanakan dan jangan diingkari. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman 1. Menyakitkan. 2. Tidak nyaman. 3. Memaksa. 4. Murid jadi takut. 5. Murid menyembunyikan kesalahan. 6. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan atau hadiah. 1. Tidak efektif. 2. Merusak hubungan atau sifat iri. 3. Mematikan kreativitas. 4. Menghukum dengan sistem ranking. 5. Merampas hak atau menghargai dirinya. Lanjut. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini menyangkut segitiga restitusi yang pernah saya diajarkan oleh pasir saya, itu Pak Sam. Konsekuensinya yaitu 1. Penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Seorang murid melakukan suatu kesalahan, apa tindakan guru selaku penghukum, selaku manajer atau selaku teman? Di situ di segitiga restitusi itu ada, Bu, guru selaku penghukum, selaku teman, dan selaku manajer. Nah, apa tindakan ibu sebagai seorang guru yang menangani masalah murid? Misalkan contoh, muridnya terlambat ke sekolah. Nah, saya ingin bertanya, ayo siapa yang ingin menjawab? Kalau anak datang terlambat, ya yang namanya hukuman nggak ada. Cuman kita tetap harus menjaga komunikasi dengan anak. Kita tetap bicarakan baik-baik. Kita tanya terlambatnya itu kenapa. Terus malamnya tidur jam berapa. Kita harus mendalami. Gak serta-merta kita harus marah. Anak-anak datang terlambat terus marah. Kita harus cari alasan kenapa. Gali dari rumah itu seperti apa. Kok bisa dia terlambat. Bicarakan baik-baik dengan, karena kita guru ini di sekolah adalah sebagai orang tua mereka kan. Jadi kita harus penuh kasih sayang juga, karena anak digital sekarang ini itu kalau mau main yang dengan konsep hukuman itu udah keempat lagi tuh, sudah terbiasa. Begitu menurut saya. Terima kasih. Jawaban dari Ibu Farida. Selanjutnya ada guru yang lain yang ingin menambahkan? Kalau menurut saya ya Bunda, seandainya ada siswa yang terlambat, kita panggil, nah kenapa kok bisa terlambat? Ada masalah apa? Kan kita nasihati dia. Kalau bisa kedepannya jangan terlambat lagi ya sayang. Bangunnya dari pagi biar kita
kesiangan itu Bu. Memang kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus memberikan contoh yang terbaik. Jangan buru-buru hukum sana anak, nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Kita rangkul, kita sebagai teman, kita kita tanya mengapa bisa terlambat, kita tanya alasannya apa. Jangan langsung kita memarahi dia, kita merangkul dia terlebih dahulu sebagai teman. Itu ya Ibu-ibu, ini suatu jawaban yang tepat sekali, yaitu jawaban atas Bu Farida dan Bu Yati. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Memang zaman sekarang zaman modern, susah untuk mengatur anak. Itulah tugas kita guru untuk lebih cermat dan lebih paham kepada peserta didik kita, gimana cara kita membimbing dan memotivasi anak-anak kita supaya lebih baik ke depan dan lebih karakter lagi. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam kondisi tadi anak tidak serta-merta merasa diajukan guru, tetapi lebih akan disayangi oleh guru, dan insya Allah dengan segitiga restitusi ini anak akan lebih lagi berubah dalam disiplin dirinya. Nah, ini ada satu kasus lagi, yaitu saya mengalami kasus ketika ada anak di kelas 5 Ramadan. Nah, itu dia sering negi, apa sih bahasa Indonesia kalau negi itu Bu? Malak. Nah, itu gimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Coba Pak Peri. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Win tentang bagaimana menghadapi anak yang suka malak, ya. Jadi ini adalah jiwa-jiwa kriminalisme yang udah tumbuh sedari dini, yang mungkin nantinya kalau dibiarkan akan menjadi bumerang tersendiri di masyarakat, karena kehidupan anak ini bukan cuma di lingkungan sekolah tapi di pergaulan. Tentu seperti kata Bu Win ini tadi, tugas guru itu terbatas ya, jadi sedikit sekali waktu untuk memantaunya. Jadi kita ini hanya bisa memantau dan memonitoring dia di sekolah aja. Jadi tentu ini adalah salah satu masalah besar ya Bu ya, yang perlu kita koordinirkan kepada orang tua, wali murid. Nah, jadi solusinya tentu aja adalah mensinergikan komunikasi, bagaimana kita menangani sikap dan perilaku menyimpang ini Bu. Karena ini menyimpang, karena perilaku anak kecil itu sebenarnya belum ada secara alami ya Bu ya. Anak itu kan bukannya bermain ya kan, mungkin berantem sama temennya, itu mungkin murni perilaku anak. Tetapi kalau sudah perilaku menyimpang tadi, tentu aja dia sudah banyak menangkap kegiatan. Itu kita aja Bu ya. Jawaban yang diberikan Pak Peri. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan.
Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, berarti yang keempat ini kan kita mencari dulu apa sih alasan anak tersebut melakukan pemalakan terus. Itu yang punya. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan atau anak tersebut kita lakukan untuk kedepannya supaya hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas, murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dalam sekolah. Kita tanyakan dulu apa keyakinan kelas yang telah dibuat mereka di dalam kelas dengan guru wali kelasnya. Kalau ini ada di dalam keyakinan kelas mereka, nah maka dengan konsekuensi itu murid tersebut ingatkan, akan sudah membuat keyakinan kelas bahwa meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, jelas berkabar itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Tidak apa-apa berbuat salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Sebagai mereka, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang kedua, tidak ada yang bermain HP atau ngobrol. Alhamdulillah, pada diskusi hari ini aktif dan tidak ada yang bermain HP. Selanjutnya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat kendaraan roda 4 atau mobil? Nah, alasannya apa, Bu? Saya helm itu memang udah ditentukan ya Bu ya, dan juga untuk keselamatan kita, sebab kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Kalau kita pakai helm, insya Allah kita selalu dijaga. Oke. di situ, Bu, untuk kita mematuhi peraturan itu hanya sebuah peraturan. Tetapi kalau kita yakin, mempunyai keyakinan di dalam hati kita bahwa memakai kendaraan beroda 2 harus memakai helm. Kenapa? Menjaga keselamatan. Bukan takut karena kita mau ditilang. Ya ibu-ibu, ya. Ada itu, Bu, itu suatu aturan untuk mematuhi cara berkendaraan. Ya, salah satunya itu memakai helm aturannya. Tetapi kalau kita melaksanakan keyakinan dalam diri kita
bahwa memakai helm pada saat berkendaraan itu artinya menjaga keselamatan kita, terutama kepala kita. Itu maksudnya Ibu. Proses pembuatan keyakinan kelas yaitu dilakukan guru bersama murid untuk membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, guru-guru SD 1 Negara Jati Baru telah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang lakukan peraturan kelas kita dulu apa? Yang pertama mungkin 1, tidak boleh ribut. Nah, nanti keyakinan kelasnya kita buat belajar disiplin dan sopan, seperti itu contohnya, atau merumuskan tentang peraturan kelas. Yang 3, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, setelah kita yakin keyakinan kelas tersebut akan dijalankan di kelas kita, maka kita tempel semua keyakinan anak-anak tersebut di papan tulis atau di kertas kurang. Itu untuk anak melakukan suatu kesalahan, maka kita akan melakukan tindakan yaitu menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka. Lanjut, keyakinan kelas yaitu artinya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu kalau memang ada pekerjaan tugas piket yang harus dilaksanakan, berdisiplin dan bersikap jujur. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman. Artinya saling menjaga. Yang kedua, sedikit saja institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini lagi ditanyakan, apa keyakinan yang ada di dalam kelas kalian? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaannya. Nah, ini Bu ada gambar segitiga restitusi. Ini gambarnya segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut. Malah melakukan pemarahan terhadap temannya. Yang kedua, Ismail yang mematahkan penggaris temannya. Pernah saya wawancara juga, ada videonya. Tanggapan salah satu murid setelah dilakukan segitiga restitusi. Nah, ini pernah saya tanya langsung kepada Ramadan selaku anak pemalang tersebut, apa yang akan dia lakukan setelah ini. Katanya dia ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dia tersebut. Lanjut. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan, yaitu standar nasional pendidikan. Terima kasih dan bahagia Ibu Bapak guru hebat. Nah, dari sekian banyak diskusi yang telah kita pelajari hari ini, saya ingin melakukan refleksi. Dari sekian diskusi, ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, apa perasaan Bapak Ibu setelah melaksanakan diskusi hari ini? Sedikit hanya contohnya kami tidak mengerti
diskusi tentang hal ini, tapi sekarang kami insya Allah kami akan paham. Begitu Bu jawaban. Baik, terima kasih Bu Murniati. Pertanyaan yang pertama, apa perasaan Bapak dan Ibu guru setelah melakukan diskusi ini? Jawabannya itu sangat bahagia dan memperoleh ilmu yang lebih banyak, yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, hal baik apa yang telah kalian capai dalam diskusi pada kesempatan siang hari ini? Ada yang ingin menjawab? Ayo Bapak Ibu, hal baik apa? Ayo Bu Pia, Pak Ferdi, oke. Mendalami karakter murid dan bagaimana penanganannya. Jadi sungguh sangat bermanfaat untuk kami teman-teman guru yang mendapatkan tambahan informasi baru. Mungkin kita jauh ya. Terima kasih atas jawaban Pak Mary. Setiap saya melakukan atau ikut di program CGP ini, banyak hal baru yang saya dapatkan. Bukan karena dari daerah manapun jadi satu, yaitu melakukan program guru penggerak. Pengalaman baru sama seperti kata Pak Peri atau penanganinya. Yang dulunya saya hanya tahu adanya peraturan sekolah, aturan kelas. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri diskusi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu semua. Dan insya Allah saya akan selalu mendorong kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti program guru penggerak. Karena apa Bapak Ibu, program ini mudah dan enak, tidak mengganggu kegiatan kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
guru-guru itu bahwa Adon sering malakin temannya sama berantem. Ibu tanya sama Adon, malakin temannya sama berantem itu tindakan yang bagus nggak? Enggak. Kenapa Adon tetap ngelakuinnya? Ya dah. Hah? Kenapa Don? Kenapa Don? Kalau memang itu perbuatan yang nggak benar, kata Adon kan, nggak benar kan, kata Adon kan, kenapa tetap dilakuin? Nah sekarang ibu tanya sama Adon, buat perbuatan Adon itu semua apa konsekuensi Adon? Tindakan Adon selanjutnya apa? Hah? Jawab. Adon, ibu tanya sama kamu apa? Kalau ada murid yang melanggar peraturan sekolah, maka murid tersebut apa? Bersalah, dihukum. Akan diapain, Don? Hah? Kuat ngomongnya. Dihukum. Terus selain dihukum apa lagi? Minta maaf. Minta maaf. Terus uang yang diambil Adon secara paksa dengan teman Adon, nah uang itu mau dikemanain sama Adon? Hah? Maksudnya buat ininya ke teman kamu gimana? Uang yang sudah diambil Adon itu, terus Adon tanggung jawab Adon ke teman yang diambil itu gimana? Pulangin. Hah? Hah? Dipulangin, betul. Nah, ini ibu pegang ya, tapi udah ibu perhatiin Adon ini sering bandel. Ini ibu pegang jadi Adon ya. Kata Adon dia siap dihukum kalau melanggar peraturan, sering berantem, sering ngalah, itu dihukum. Oke siap Adon. Terus kata Adon lagi yang kedua, Adon siap mau minta maaf ya. Yang ketiga, Adon siap mulangin uang teman tersebut atau ganti uang tersebut. Betul. Nah, oke, ibu terima alasan Adon, tapi ini harus dilaksanakan. Aksi nyata adanya. Matahin penggaris temannya. Itu kalau Hah? itu aku minjam kata dia saya beli kata dia enggak itu dia minjam saya pulang duluan dia masih dipakai dia hari itu terus dia pakai udah rusak dipatahin saya aja hari itu dia nangis kita kena siapa Jangan nangis kamu, nggak usah nangis, ibu nggak mau nangis. Jadi kalau matahin penggaris temannya kan berarti tindakannya salah ya. Nah, berarti apa ini janji Mail supaya nggak ngelakuin perbuatan itu? Hah? Mail, apa konsekuensinya? Ya Mail. Hah? Dengan penggaris teman yang dipatahin Mail, terus apa yang dilakuin Mail supaya penggarisnya itu bagus lagi? Hah? itu udah patah itu mau dilanjut aku nangis di luar itu terus dia matahin itu Agung nangis itu saya megang kick eksternal dia itu kata dia itu sini lagi aku udah ambil Panji kata Panji kenapa ini go santai itu nenek kayak gitu kita kunci di itu di atas meja dia saat itu saya nangis juga Ya penggaris itu berarti kan udah patah. iya Siapa yang salah? Nah, kalau orang yang udah berbuat salah harus Hah? Harus apa? Harus apa? Harus apa? Minta. Harus apa ini? Nah, minta maaf. Terus berjanji. Hah? Berjanji? tidak mengulanginya lagi Main. Terus berjanji? Betul? Betul. Ya. Mail udah
mengakui kesalahan Mael. Nanti saya di kelas minta maaf ya. Terus Mael juga udah berjanji tidak mau mengulangi lagi. Oke, sekarang Mael boleh keluar ya.